kita masuk ke pokok bahasan yang kedua dalam pembahasan tentang translasi. Pokok bahasan yang kedua itu adalah komposisi translasi. Komposisi translasi bisa kita ilustrasikan pada bidang koordinat kartesius berikut. Di sini sumbu X, kemudian sumbu Y. Nah, misalkan di sini kita punya titik A. Nah, titik A ini kita geser dengan arah dan jarak tertentu. Misalkan ke sini. Nanti pergeseran ini akan menghasilkan titik A aksen. Kemudian, titik A aksen ini kita translasikan lagi atau kita geser lagi dengan arah dan jarak tertentu juga. Misalkan ke arah sini nih. Dia menghasilkan titik A double aksen. Nah, dari titik A ke A aksen itu pergeserannya bisa kita tuliskan dengan T1 atau translasi yang pertama. Kemudian pergeseran dari titik A aksen ke titik A double aksen bisa kita tuliskan dengan T2 atau translasi yang kedua. Ini disebut dengan komposisi translasi. Berarti pergeserannya itu tidak dilakukan hanya sekali, tapi bisa 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Nah, karena di sini ada dilakukan 2 kali pergeseran, maka bisa kita simbolkan bahwa T1 itu kita simbolkan dengan A, B, kemudian T2 bisa kita simbolkan dengan CD. Nah, pergeseran dari titik A ke A aksen, kemudian ke A double aksen, bisa kita tuliskan titik A yang titik koordinatnya X, Y, jika ditranslasikan oleh T1 AB, maka dia akan menghasilkan A aksen yang titik koordinatnya berubah menjadi X aksen, Y aksen. Kemudian A aksen ini kita translasikan lagi oleh T2 CD, maka akan menghasilkan titik A double aksen yang titik koordinatnya berubah menjadi X double aksen dan Y double aksen. Nah, untuk mencari berarti hasil translasi akhirnya itu adalah A double aksen. Untuk mencari X double aksen dan Y double aksen bisa kita rumuskan dengan menjumlahkan titik awalnya yaitu X, Y ditambahkan dengan translasi yang pertama A, B, kemudian ditambahkan lagi dengan translasi yang kedua CD, sehingga menghasilkan X ditambah A ditambah C, kemudian yang kedua Y ditambah B ditambah D. Berarti ada misalkan jika 2 kali translasi bisa langsung kita jumlahkan semuanya. Tidak usah mencari satu persatu seperti itu. Lalu dengan kata lain, apabila kita mencari X double aksen, berarti kita menjumlahkan antara X dan A dan C. Kemudian jika mencari Y double aksen, maka kita jumlahkan antara Y dengan B dan juga dengan D. Seperti ini. Untuk membantu pemahaman kalian tentang komposisi translasi, maka kita lihat contoh berikut. Misalkan kita akan mencari hasil translasi dari titik B negatif 2,1 oleh T1 yaitu negatif 3,4 dilanjutkan oleh T2 yaitu 2, negatif 3.
Berarti nanti kita akan mencari B double aksen karena dia ditranslasikan 2 kali. Pada pembahasan konsepnya bahwa untuk mencari X double aksen dan Y double aksen, maka kita jumlahkan X ditambah A ditambah C, Y ditambahkan dengan B dan ditambahkan dengan D. Dari soal kita ketahui bahwa nilai X-nya itu adalah negatif 2. Ini nilai X, kemudian ini nilai Y. Negatif 3 berarti dia nilai A, ini nilai B, kemudian ini nilai C, dan terakhir ini nilai D. Berarti tinggal kita masukkan apa yang sudah diketahui. Berarti X-nya 2 ditambah A, berarti ditambah negatif 3, ditambah C-nya 2. Kemudian yang kedua, Y, berarti 1 ditambah 4, ditambah D-nya negatif 3. Oke, berarti tinggal kita jumlahkan. 2 ditambah negatif 3, berarti negatif 1 ditambah 2, hasilnya 1. Kemudian 1 tambah 4, 5 ditambah negatif 3. Berarti dia hasilnya 2. Berarti dapat disimpulkan bahwa titik B ini jika ditranslasikan oleh T1 sekian dan dilanjutkan oleh T2 sekian, menghasilkan titik B double aksen yang titik koordinatnya adalah 1,2. Oke, itu pokok bahasan yang kedua dari translasi.